Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan video sebelumnya terkait port. Kita bermain dengan port. Saat ini saya ingin membahas cara kerja port dan kaitannya dengan VPN remote. Jadi VPN remote itu sebenarnya adalah di mana kita bisa mengakses mikrotik pada port tertentu melalui publik. Jadi mikrotik kita bisa diakses kapan saja, di mana saja. Baik, di sini kita buka dulu menu interface. Di sini ada 3 VPN, namun saya disable karena untuk kebutuhan tutorial. Kita abaikan saja 3 VPN ini. Di sini kita akan mencoba menggunakan VPN baru. Di sini saya memiliki akun VPN. Untuk mengetahuinya, saya bisa buka fastnet.co.id VPN status. Kebetulan di sini saya menggunakan VPN-nya Fastnet. Di sini saya ingin mengakses, melihat detail akun dan status akun VPN saya. Jadi saya mengunjungi fastnet.co.id VPN status. Kita cek status klien. Kebetulan VPN saya ada di server SG1 dan klien ID-nya Fastnet 7 Sum. Baik, ini adalah detail VPN saya. Ketika saya order VPN, saya mendapatkan informasi akun, dan ini adalah rangkuman informasi akun saya. Di sini saya coba pastekan dulu skripnya agar membuat interface baru VPN. Jadi fungsi paste script ini adalah membuat interface VPN. Jadi kalau interface VPN-nya sudah ada, paste script ini tidak begitu berguna lagi. Kita buka new terminal, kita pastekan scriptnya di sini. Bisa lihat di menu interface, masih belum ada interface VPN Fastnet ya. Jika kita enter, maka ada interface baru di sini Fastnet STP, ada interface baru VPN Fastnet, dan statusnya sudah running, sudah connect. Jadi mikrotik saya sudah terhubung ke server VPN. Di sini kita coba lihat, statusnya disconnect, saya coba refresh. Oke, statusnya sudah connect. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah port, URL remote. Itu ada kaitannya dengan port. Di sini kita bisa mengakses Winbox, Micmon, dan Webfig. Kita juga mendapatkan URL remote-nya, dan di sini juga ada keterangan portnya. Bisa dilihat di sini Winbox, port defaultnya adalah 8291. Micmon itu menggunakan port API, port defaultnya adalah 8728, dan Webfig itu port defaultnya adalah 80. Jadi untuk mengakses Winbox, di sini saya akan beri contoh untuk mengakses Winbox saya bisa menggunakan URL remote Winbox ini. Kita copy new Winbox. Pada bagian connect to kita isikan dengan URL remote Winbox. Kita klik connect, dan ya, saya berhasil masuk ke mikrotik saya via pintu Winbox melalui VPN. Kita bisa akses mikrotik saya kapan saja, di mana saja. Selanjutnya kita coba menggunakan Micmon-nya. Menggunakan URL remote Micmon. Untuk menggunakan URL remote Micmon ini kita perlu menggunakan API. Kita perlu aplikasi Micmon-nya. Saya jalankan dulu aplikasi Micmon-nya. Sebentar. Oke, saya sudah jalankan Micmon-nya. Kita akses dulu Micmon-nya. Ini saya pakai Micmon lokal ya, namun nanti ketika Anda order VPN sebenarnya juga sudah dapat sama Micmon online-nya ini. Kita dapat juga Micmon online yang bisa diakses kapan saja. Cuma di sini saya pakai Micmon lokal saja. Ini adalah pada video sebelumnya kita bahas bahas port pada video sebelumnya. Di sini bisa kita ganti saja untuk IP mikrotik, bisa kita ganti dengan URL remote Micmon. Kita letakkan di sini, kita save, kita pingnya oke, kita klik connect, dan ya,
kita berhasil mengakses mikrotiknya via pintu API, via aplikasi Micmon menggunakan VPN remote. Apa bedanya dengan menggunakan IP biasa? Jika kita menggunakan IP biasa, maka kita harus satu jaringan dengan mikrotiknya. PC kita atau HP kita harus mengaksesnya, harus terhubung ke mikrotiknya. Sedangkan jika kita pakai URL remote, kita bisa akses kapan saja, di mana saja. Oke, di sini sudah berhasil kita masuk ke Micmonnya melalui pintu Micmon, pintu API. Selanjutnya kita coba akses webfig-nya. Webfig ini sama seperti tadi, yaitu www. Untuk mengaksesnya kita bisa langsung pakai browser. Kita bisa letakkan di sini. Namun kenapa tidak bisa diakses? Karena di sini browser Chrome itu by default menambahkan HTTPS di depannya, dan ini tidak kita butuhkan. Jadi cara untuk mengatasinya, kita bisa pakai saja mode samaran. Mode incognito kita coba akses. Dan ya, saya berhasil mengakses mikrotik saya kapan saja, di mana saja menggunakan URL remote webfig-nya. Oke, lalu apa hubungannya dengan port? Di sini, ini semuanya portnya default. Tapi di sini saya akan coba bagaimana. Ini adalah Winbox saya ya. Kita masuk lagi ke IP service. Di sini Winbox saya ubah lagi portnya menjadi 8200. Maka jika kita mencoba mengakses Winbox-nya menggunakan URL remote yang tadi, ini URL remote Winbox, kita akses, maka tidak bisa connect. Kenapa tidak bisa connect? Karena seperti tadi kita lihat, kita sudah mengubah portnya. Maka kita harus sesuaikan juga pada konfigurasi VPN-nya. Tadi portnya kita ubah jadi 8200. Maka di sini harus kita ubah juga menjadi 8200 agar bisa diakses. Bagaimana caranya? Caranya, kita bisa masuk ke menu Custom Port. Nah, pada port Winbox, kita sesuaikan dengan port Winbox kita yang tadi, yaitu adalah 8200. Kita isi 8200, kita ubah. Update sukses, kita tekan OK. Bisa dilihat di sini untuk Winbox-nya, untuk URL-nya, URL remote masih tetap sama, tapi saat ini sudah diarahkan ke port 8200. Jadi saat kita menggunakan URL remote yang tadi, maka kita bisa membuka Winbox-nya. Jadi meskipun port Winbox sudah kita rubah, kita tetap bisa mengaksesnya menggunakan VPN remote. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus mengkonfigurasinya juga. Kita harus custom portnya agar sesuai dengan konfigurasi di mikrotik kita. Seperti itu. Saya kembalikan dulu portnya jadi seperti awalnya 8291. Oke, selanjutnya kita kembalikan juga di sini jadi port defaultnya. Oke, selanjutnya adalah Micmonnya. Saat ini Micmon seperti yang dijelaskan sebelumnya, Micmon itu menggunakan port API. Di sini port API-nya masih default 8728. Sebagai contoh di sini saya mau mengubahnya, memodifikasinya menjadi 8700. Maka jika kita coba akses, kita ping, tidak bisa. Kita klik connect pun juga tidak bisa. Karena apa? Karena tidak sesuai. Ketika kita mengakses URL remote ini, kita diarahkan ke ini. Kita diarahkan ke port 8728. Sedangkan di mikrotik, portnya sudah berubah jadi 8700. Jadi kita salah pintu. Kita jadi salah sambung. Jadi kita harus mengcustomnya juga. Kita sesuaikan dengan konfigurasi di mikrotik kita. Kita ubah. Port Micmonnya kita sesuaikan dengan yang di mikrotik 8700. Kita ubah jadi 8700. Kita ubah. Update sukses. Bisa dilihat di sini Micmon sudah diarahkan ke 8700. Maka sekarang kita coba hentikan dulu, kita save. Kita coba ping,
pingnya sudah berhasil. Karena ketika kita mengakses URL remote ini, maka server VPN akan mengarahkannya ke port 8700 di MikroTik kita. Sehingga sesuai dengan konfigurasi di MikroTik kita dan Micmon-nya dapat kita akses secara normal. Kita coba klik connect. Dan ya, kita berhasil mengakses Micmon-nya. Kita berhasil mengakses MikroTik melalui Micmon, melalui port API, menggunakan port yang sudah kita custom. Selanjutnya kita kembalikan dulu menjadi default kembali untuk port API-nya 8728. Kita kembalikan di sini juga 8728. Jadi harus sesuai ya. Jika di Winbox di MikroTik-nya kita rubah, maka di sisi konfigurasi VPN-nya juga harus kita rubah. Sekarang kita coba port WebFit-nya. Di sini port WebFit 80 seperti sebelumnya bisa kita akses secara normal, namun saat ini kita mau rubah juga. Sebagai contoh, port WebFit-nya kita atur portnya 8080. Maka saat kita coba akses WebFit-nya, tidak akan bisa diakses, loading terus, kita coba. Nah, kita tidak bisa mengaksesnya karena apa? Karena kita salah sambung. Kita mengakses URL remote ini dan diarahkan ke port 80. Sementara port WebFit sudah berubah menjadi 8080. Jadi harus kita custom, kita sesuaikan juga. Kita sesuaikan dengan settingan di MikroTik kita ubah jadi 8080, kita ubah, update sukses. Nah, saat ini jika kita mengakses URL remote ini, kita akan diarahkan ke port 8080 sesuai dengan port di MikroTik kita. Kita coba akses kembali. Apakah bisa kita akses? Dan ya, kita bisa akses. Saya tekankan sekali lagi, jika konfigurasi di MikroTik kita dirubah, kita merubah port kita tidak menggunakan port default lagi, maka di sisi konfigurasi VPN juga harus dirubah. Kita sesuaikan dengan MikroTik kita. Agar kenapa? Agar tidak salah sambung. Ketika kita mengakses port WebFit, kita akan diarahkan ke port 80. Tadi defaultnya adalah port 80. Jika kita rubah, maka kita salah sambung. Kita mencoba mengakses MikroTik port 80, tapi port yang di sini sudah dirubah jadi 8080. Akhirnya tidak bisa diakses. Jadi ketika di IP service dirubah, maka di konfigurasi VPN-nya ini juga harus kita custom. Kita harus sesuaikan dengan konfigurasi di sisi MikroTik kita. Untuk mengubahnya sama seperti tadi ya. Untuk mengubah konfigurasi VPN ada di fastnet.co.id VPN status. Kita masukkan detail akun kita dan kita bisa memodifikasi portnya di sini. Seperti itu. Jadi hati-hati ketika portnya kita rubah, kita juga harus sesuaikan konfigurasi server VPN-nya. Jangan sampai konfigurasinya tidak sama sehingga menyebabkan VPN-nya connect tapi tidak bisa diakses, MikroTik-nya tidak bisa diakses. Salah satu penyebabnya adalah karena port yang tidak sesuai. Baik, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih.